Yang perlu kita awasi lagi sekarang selain dari mengawasi tokoh-tokoh kita ini, mengawasi KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi kecurangan pemilu nanti. Sebab akan merugikan bagi kita rakyat kalau nanti hasil pemilu itu melahirkan pemimpin dari rahim KPU yang curang, dari rahim Bawaslu yang curang, dari rahim penyelenggara pemilu yang curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keberkahan hidup ini amatlah penting. Lawan-lawan politik Anies yang tiap hari dia seperti telah kelelahan mencari kelemahan-kelemahan Anies Baswedan ini. Di mana kelemahannya mantan Gubernur DKI Jakarta ini? Pusing dia mencarinya. Yang menambah pusing lagi, semakin dia cari kelemahan Anies Baswedan, semakin sulit dia melihat dari sisi mana elektabilitas Anies Baswedan harusnya bisa diturunkan. Dan semakin dia munculkan isu, semakin melambung elektabilitas Anies Baswedan. Sekarang ini muncul pula isu tentang adanya beras yang bertumpuk. Beras itu diisukan adalah beras bansos. Ini temuan korupsi. Dan tembakannya kepada Anies langsung. Padahal kalau persoalan seperti itu kan jauh tingkatannya baru sampai ke gubernur. Itu kalau orang sudah pernah di birokrat baru ngerti. Tapi kalau orang tidak pernah di birokrat dia tidak ngerti itu. Harusnya sebelum dilempar ke publik dicek dulu ke dinas yang bersangkutan, ke OPD yang bersangkutan. Jangan langsung diekspos. Kita yakin KPK tidak akan mau pula mengorbankan integritas dia karena dikatakan oleh rakyat atau dicap oleh rakyat sebagai lembaga yang diperalat oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan seseorang. Pastilah KPK tidak mau demikian dalam bekerja. Sebab KPK itu digaji oleh rakyat. Dia bukan institusi atau lembaga politik praktis yang harus menghantam ini, yang harus menghantam ini. Dia tidak itu. Kita baca satu berita tentang beras ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, suarajakarta.id menurunkan berita di bawah judul Pemprov DKI bantah soal korupsi bansos di era Anies. Beras rusak di Pulau Gadung mau dilelang. Suarajakarta.id. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membantah dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos di era Gubernur Anies Baswedan. Info yang menyebut beras rusak 1.000 ton di gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur disebut bukan untuk bansos. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah BPBUMD Fitria Radiani. Ia menyebut beras yang tersimpan di gudang itu milik
Perumda Pasar Jaya. Stok beras di Pulau Gadung itu merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan, ujar Fitria saat dikonfirmasi Jumat 13 Januari 2023. Namun ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini. Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerjasama dengan kantor lelang di akhir Januari ini, tuturnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Permentan nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras, pemerintah memang diatur soal lelang beras rusak atau turun mutu. Sejumlah perusahaan pemerintah seperti Perum Bulog sudah pernah melakukan lelang serupa. Misalnya, pada 2019 lalu Bulog melelang 29 ton beras turun mutu. Pesertanya juga mengikuti lelang ini bukan untuk mendapatkan beras konsumsi. Saat itu, peminatnya adalah perusahaan bergerak di sektor non-pangan seperti lem furnitur, etanol, sabun, dan pupuk. Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @Kurawa lewat tweetannya. Awalnya ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun, 2,8 triliun diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Mengapa? Ujar Kurawa dikutip Rabu 11 Januari 2022. Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1,000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata Kurawa, berisi beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung yang ditumpuk ini, ucapnya. Di tempat yang sama, Kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unknown serengket atau kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar kerana banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini. Apalagi banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta. Vendor-vendor bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Kerana vendor-vendor ini penunjukan langsung.
Yang ngeri siapa di balik nama-nama vendor ini. Ada tanya semua aneh katanya. Jadi sahabat, penjelasan dari Ibu PLT Kepala BP BUMD Fitria ini telah tampak dengan jelas duduk persoalannya. Dia malah menjelaskan di sana regulasinya. Kementannya ada dijelaskannya. Jadi memang perlu hal-hal seperti ini didudukkan terlebih dahulu baru disebar ke publik. Kalau istilah wartawan, ceknya penting dulu. Sebab kalau tidak nanti rakyat akan bingung karena informasi yang tidak melalui cek. Namun tentu yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua persoalan yang ada di DKI Jakarta itu bersentuh langsung dengan gubernur, itu tidak begitu. Makanya ada birokrasi, ada yang bertanggung jawab. Setelah gubernur, wakil gubernur, ada sekda, dan sampai ke bawah. Dan semuanya itu punya tanggung jawab masing-masing. Punya tupoksi. Tetapi kalau semua persoalan yang kelihatannya ada kekeliruan, ini Anies nih. Ada kekeliruan, ini Anies ini. Jadi informasi seperti ini kadang-kadang ada yang memanfaatkannya untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan. Tetapi yang bikin orang pusing juga, Anies Baswedan tak ada reaksi apa-apa dia. Karena memang dia tidak ada merasa melakukan korupsi, tidak ada. Kita kan dapat membuktikan orang kalau sudah diperiksa KPK itu kadang-kadang keluar pintu belakang langsung ke mobil lari. Banyak yang begitu kalau sudah diperiksa KPK. Tetapi Anies ketika diperiksa KPK dalam kasus Formula E, dia malah langsung ke depan jalan dan berdialog dengan wartawan. Tidak ada beban baginya. Dan kita berharap pemimpin ke depan di Republik ini memang pemimpin yang tidak ada merasa punya beban kesalahan. Jangan sampai pemimpin kita ke depan ini berat kepalanya bukan karena memikirkan rakyat, tapi berat kepalanya karena dia punya beban yang harus dia sembunyikan beban itu, dan yang selalu mengkhawatirkan baginya kalau nanti rakyat tahu kerjanya ini, tindakannya dilakukan ini, itu yang bikin pusing. Jangan-jangan nanti rahasia terbongkar. Jangan-jangan nanti rahasia terbongkar. Itu aja kerja. Jadi kita tidak ingin pemimpin seperti itu nanti yang memimpin Republik ini. Kita ingin pemimpin yang memimpin Republik ini betul-betul yang lepas dari semua beban ketakutan terhadap perlakuan-perlakuan yang keliru yang dilakukannya, yang selalu dirahasiakan, dan yang sangat dia takutkan kalau diketahui oleh rakyat. Contoh, berbohong dan melakukan kebijakan-kebijakan di luar konstitusi. Jadi bagaimanapun kita berharap kontestasi politik yang sudah dimulai saat ini, yang ditandai dengan dimulainya proses tahapan pemilu, kita berharap semua tokoh-tokoh kita yang maju
Jangan mereka kita recoki dengan hal-hal yang sifatnya hanya kebencian semata. Yang sifatnya hanya berupaya untuk menjatuhkan yang sesungguhnya tidak ada kasus itu padanya. Tapi kalau memang ada, kita bongkar sama-sama dengan siapapun tokohnya. Yang perlu kita awasi lagi sekarang selain dari mengawasi tokoh-tokoh kita ini adalah mengawasi KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi kecurangan pemilu nanti. Itu yang perlu diawasi. Jangan sampai terjadi kecurangan pemilu. Itu perlu kita awasi bersama. Oh, tokoh yang pro Anies, awasi juga. Oh, tokoh yang tidak pro Anies, yang pro yang lain, awasi juga. Sebab akan merugikan bagi kita rakyat kalau nanti hasil pemilu itu melahirkan pemimpin dari rahim KPU yang curang, dari rahim Bawaslu yang curang, dari rahim penyelenggara pemilu yang curang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.